Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Satu Seninan, tempat belajar menuju pintar. Pada hari ini kami ingin berbagi video pembelajaran kelas 6 tema 2 subtema 1 pembelajaran 1. Langsung saja kita mulai ke video pembelajaran kelas 6 tema 2 subtema 1 pembelajaran 1 tentang rukun dalam perbedaan. Kita mulai. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi pejuang bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kita baca bacaannya ya. Setiap tanggal 17 Agustus rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Amati gambar dan tulisan berikut ini. Coba saya bacakan ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sekarang pertanyaannya, apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Ayo coba dijawab. Teks tersebut adalah sebuah teks yang ditulis sebagai bukti kemerdekaan negara Indonesia yang diatasnamakan kepada bangsa Indonesia dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta, bertujuan untuk membuktikan dan mendapat pengakuan dari negara lain yang bahwa Indonesia telah merdeka dari penjajahan negara asing. Kita lanjutkan ke materi bacaan ini ya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 16 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Malik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta atas nama bangsa Indonesia.
Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melek. Pada pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwiryo Wilopo, Gafar Pringgodiko, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Berdasarkan teks di atas, istilah peta pemikiran berikut ini. Kita buat petanya ya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peta pemikirannya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Misalkan contohnya kalimat tanya apa? Apa makna proklamasi kemerdekaan? Jawabannya adalah sebagai tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Yang mengapa? Mengapa harus ada proklamasi? Karena untuk menjadikan kesempatan bangsa Indonesia bebas dari penjajah. Yang ketiga, siapa? Siapa penyusun teks proklamasi? Insinyur Soekarno, Dr. Mohatta, dan Ahmad Subarjo. Sekarang bagaimana proses acara proklamasi kemerdekaan? Prosesnya yaitu acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Kapan pembacaan teks proklamasi? Pukul 10 tanggal 17 Agustus 1945. Yang di mana teks proklamasi ditulis? Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadasi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Bersatu dalam perbedaan yang merupakan landasan dari persatuan sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bacalah tentang teks proklamasi kemerdekaan sekali lagi. Coba kalian baca lagi ya. Jika sudah, tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Ya. 1. Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara Eropa sampai Jepang. 2. Pengakuan kepada dunia luar dengan membacakan teks proklamasi
Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. 3. Menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. 4. Perjuangan sebagai negara baru Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang mandiri, yang tidak tergantung kepada negara lain. 5. Tonggak sejarah Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbatas dari belenggu penjajahan. Sekarang, masih ingatkah kamu pepatah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Pepatah ini mempunyai makna apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Yuk kita pelajari. Ini gambar teratai, bunga teratai. Sekarang, tahukah kamu bunga teratai? Nah, ini gambar teratai ini ya. Bunga teratai yaitu tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Sekarang, tuliskan informasi yang kamu dapatkan pada peta pemikiran tersebut. Ya, ini bunga teratai. Peta pemikirannya seperti apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Kita buat contohnya pertanyaan apa? Apa itu bunga teratai? Jawabannya yaitu tanaman atau bunga yang tumbuh di air. Sekarang yang mengapa? Mengapa bunga teratai dapat hidup di air? Karena batang dan akar teratai memiliki rongga udara. Sekarang yang siapa? Siapa penemu bunga teratai? Suku Nymphaea. Yang bagaimana? Bagaimana proses pertumbuhan bunga teratai? Dan jawabannya, cara berkembang biak teratai bisa dengan cara generatif ataupun vegetatif. Ya. Kapan bunga teratai akan mekar? Ya, bunga teratai bisa mekar itu di saat pagi hari, ada pula yang malam hari. Yang di mana bunga teratai bisa tumbuh? Di kolam, di rawa, atau di danau.
Sekian dan terima kasih. Semoga video pembelajaran ini dapat menjadikan kalian semua menjadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin.